Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita melanjutkan pada materi kita, mari kita buka kelas kita dulu dengan doa. Doa dimulai. Selesai. Nah, saat ini kembali lagi bersama dengan Ibu Lucia Baide dalam mata pelajaran IPA kelas 5 SD tema 5 subtema 1 pembelajaran yang pertama yaitu tentang komponen ekosistem. Nah, sebelum kita melangkah pada pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pendekatan apa, metode, dan strategi apa yang Ibu gunakan untuk pembelajaran kali ini. Nah, pendekatan yang Ibu gunakan yaitu scientific, dan untuk strateginya yaitu discovery learning atau penyingkapan atau penelitian. Dan metode yang Ibu gunakan yaitu mengamati, mencoba, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, mari kita menyanyi terlebih dahulu. Di sini Ibu sudah menyiapkan bahan nyanyian untuk kita bersama, yaitu tentang ekosistem. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Hari belajar bersama komponen ekosistem kita dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, dan juga lautan. Yuk ayo, 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 ayo kita belajar. Yuk ayo, ayo, ayo kita bergembira. Yuk ayo, 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 ayo kita belajar. Yuk ayo, ayo kita bergembira. Agar lebih semangat, kita ulang sekali lagi ya. Dah hari Minggu ku turut tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, dan gunung. Ayo, 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 ayo kita belajar. Yuk ayo, ayo, ayo kita bergembira. Yuk ayo, 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 ayo kita belajar. Yuk ayo, ayo, ayo kita bergembira. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi bersama. Untuk itu sekarang kita akan masuk pada materi kita, yaitu tentang ekosistem. Nah di sini Ibu sudah menyediakan satu gambar ekosistem. Ibu memberikan waktu kepada adik-adik 5 detik untuk memperhatikan gambar tersebut. Oke, kita mulai. Waktunya habis. Nah, setelah memperhatikan atau mengamati gambar berikut, Ibu ingin bertanya, apa sih ekosistem itu? Apa yang adik-adik pikirkan tentang ekosistem? Ada yang ingin memberikan pendapat setelah melihat gambar tersebut? Silakan angkat tangan. Ya, Angga. Silakan Angga. Kita berikan aplaus kepada Angga. Ya, menurut Angga, ekosistem itu adalah lingkungan. Nah, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang ekosistem? Ibu persilakan. Ya, Rani, silakan. Ya, benar, kita berikan aplaus kepada Rani. Menurut Rani, ekosistem adalah lingkungan. Dan ada pohon, ada hewan, dan ada juga... Ada apa Rani? Ya, benar sekali. Ada binatang. Ada manusia di dalamnya. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa ekosistem itu adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Contohnya seperti tadi yang dikatakan oleh Rani, yaitu ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, dan juga yang dikatakan oleh Angga adalah lingkungan. Ya, benar sekali. Untuk itu kita lanjut ya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, apa sih individu itu, Bu? Apa sih, Bu, populasi itu dan apa komunitas itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lihat pengertian dari masing-masing
ekosistem tersebut. Oke. Yang pertama, individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Apa sih makhluk hidup tunggal itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari individu. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, seekor kumbang. Nah, kita lihat di sini dari gambar ini kita boleh lihat bahwa kumbang ini hanya seorang diri, tidak memiliki teman, tetapi dia hanya sendiri di atas dedaunan. Contoh berikutnya ada seekor lebah. Ya benar, lebah juga ini sendiri, terbang sendiri yang akan menghinggapi bunga untuk mengambil sari-sari dari bunga tersebut. Yang berikutnya, contoh berikutnya yaitu seekor kupu-kupu. Sekarang mungkin dari adik-adik ada yang ingin memberikan contoh dari individu. Ibu persilakan. Yang di luar dari contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, silakan Tirsa. Contoh dari individu. Menurut Tirsa? Wah, tepuk tangan. Benar sekali. Contoh individu lainnya selain ketiga ini adalah seekor gajah. Itu dari Tirsa. Kita berikan aplaus kepada Tirsa. Untuk itu, menurut Ibu, individu sudah dipahami oleh adik-adik. Untuk itu, mari kita lanjut pada populasi. Nah, sebelum lanjut pada populasi, di sini ada dijelaskan, tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak itu disebut habitat. Jadi, di mana makhluk hidup itu mencari makanan, meneruskan keturunan, dan melakukan aktivitas sehari-harinya, itu dinamakan dengan habitat. Benar sekali. Kita lanjut, populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang menempati suatu tempat tertentu. Nah, jadi contoh dari populasi itu adalah makhluk hidup yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Kalau tadi Ibu ada kasih contoh individu tentang seekor kumbang. Nah, jadi kalau contoh populasinya kumpulan kumbang-kumbang yang menempati suatu daerah tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut. Di sini Ibu memiliki satu contoh lagi, yaitu kumpulan zebra. Kumpulan zebra yang menempati suatu daerah tertentu atau suatu hutan tertentu. Nah, itu dinamakan dengan populasi. Yang berikut ada komunitas. Nah, kalau komunitas adalah populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, agar adik-adik lebih memahami dan mudah mengerti apa yang dimaksud dengan individu, populasi, dan komunitas, simak video berikut ini. Nah, di video tadi sudah dijelaskan sangat detail apa yang dimaksud dengan individu, apa yang dimaksud dengan populasi, dan apa yang dimaksud komunitas. Sekarang kita lanjut pada ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah ada di alam, diciptakan Tuhan. Jadi, ekosistem alami itu adalah ekosistem yang diciptakan langsung oleh Tuhan tanpa ada campur tangan dari manusia. Nah, contoh dari ekosistem alami itu dapat kita lihat pada gambar berikut ya adik-adik. Ada hutan, pada gambar di atas ada juga sungai, dan ada lautan. Nah, ini adalah ekosistem alami yang tercipta tanpa campur tangan manusia. Selain ekosistem alami, ada juga ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia atau ada campur tangan manusia di dalamnya agar ekosistem tersebut menjadi lebih indah dan menjadi lebih baik untuk dipandang atau yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Apa saja contohnya? Lihat gambar berikut ini. Nah, contoh ekosistem buatan itu antara lain ada kolam yang bermanfaat, kita bisa menaruh ikan di dalam kolam tersebut. Ada kebun yang seperti gambar di berikut ini yang bisa menghasilkan tanaman-tanaman untuk kita konsumsi, untuk kita jual ya. Ada juga sawah untuk menanam padi. Oke, itu adalah contoh dari ekosistem. Yang berikutnya kita melanjut pada komponen penyusun ekosistem. Jadi, ekosistem itu memiliki komponen penyusun. Apa-apa saja komponennya? Mari kita lihat.
ada komponen biotik seperti gambar berikut. Silakan diperhatikan, ada komponen biotik atau komponen makhluk yang hidup. Dan juga ada komponen abiotik atau komponen benda tak hidup atau komponen yang tak hidup yang menentukan kondisi lingkungan. Nah, sekarang materi Ibu sudah selesai. Jadi Ibu ingin membagi adik-adik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, di sini Ibu hanya membagi atas 2 kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama akan membahas tentang contoh komponen biotik ya, berdasarkan yang Ibu sudah jelaskan tadi. Dan kelompok kedua akan menjelaskan contoh komponen abiotik. Nah, di sini dalam waktu mengerjakannya itu Ibu beri kesempatan selama 5 menit, oke? Untuk kelompok 1 terdiri atas Rita, Angga, dan juga Putri. Untuk kelompok 2 terdiri atas Rani, Dewi, dan juga Ayu. Oke? Waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Nah, sekarang Ibu akan meminta masing-masing kelompok memberitahukan atau menjelaskan, mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1, yaitu kelompoknya Angga. Silakan maju kelompoknya Angga. Nah, coba kelompok jelaskan atau berikan contoh dari komponen biotik. Wah, kita berikan A+. Iya, benar sekali. Contoh dari komponen abiotik yang diberikan orang Angga yaitu ada manusia, ada ulat, ada bebek, tadi ya Ibu lihat juga ada pohon, dan masih banyak lainnya. Nah, itu benar. Itu adalah contoh dari komponen biotik karena merupakan sesuatu yang hidup atau makhluk hidup. Nah, sekarang giliran dari kelompok Rani. Silakan maju. Silakan kelompok Rani menjelaskan, mempresentasikan contoh dari komponen abiotik. Dipersilakan. Wah, benar sekali. Kita berikan aplaus untuk kelompok Rani. Ya, benar sekali. Kelompok abiotik itu terdiri atas air, tanah, suhu matahari, cahaya, dan iklim. Nah, itu disebut abiotik karena mereka adalah komponen yang tidak hidup. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membahas tentang ekosistem dan juga kita sudah membahas di dalam kelompok tentang apa ekosistem atau komponen ekosistem tersebut. Untuk itu, materi kita cukup sampai di sini. Jika ada yang bertanya, Ibu persilakan. Baik, jika belum ada yang bertanya, materi kita cukup sampai di sini dan kita akan tutup dengan doa. Last Salient Prayer. Let us remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and Holy Spirit. Amen. I will continue, oh my God, to do all my action for the love of you. Saint John Baptist de La Salle, pray for us with Jesus in our heart forever. In the name of the Father, and of the Son, and Holy Spirit. Amen. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya.